Shalom saudara. Shalom. Jemaat yang masih mungkin ada di rumah yang online, kita tetap terus bersyukur saudara, dengan sekalipun keadaan yang masih harus kita terus berdoa saudara ya. Dan kita pun tahu saudara, pada hari ini dan seluruh dunia tahu saudara, sesungguhnya kita sedang merayakan hari Pentakosta. Namun sesungguhnya lagi yang terus sudah dikabar-kabarkan, sesungguhnya Pentakosta itu bukan aliran saudara. Pentakosta itu berbicara perayaan, dan sudah sering dikabar-kabarkan pula bahwa Yesus tidak pernah membawa aliran saudara. Dan lagi-lagi supaya gereja jangan sampai salah. Namun kalau memang masih ada beberapa denominasi mungkin yang masih menolak, yaitu urusan mereka lah saudara. Kita tetap apa yang sesuai dengan kebenaran, apa yang sesuai firman Tuhan kita jalankan. Baik saudara, tidak mengulur waktu lagi, dan saya pun boleh bersyukur kepada Tuhan dan kepada hambanya Bapak Gembala yang masih mempercayakan mimbar untuk menyampaikan kebenaran. Baik, saya pun rindu saudara, dan memang ini pertama kali saya menyampaikan pemberitaan tentang roh saudara. Dan memang saya mungkin masih kurang mahir, mungkin hamba-hamba yang lain lebih mahir lah dari saya saudara. Namun di hati saya saudara, saya pun memang rasakan betapa roh itu yang sangat perlu dalam hati kita, dalam hidup kita saudara. Dan memang kita akan nanti lihat ayat dari firman Tuhan sendiri, memang roh yang memang sangat diperlukan saudara. Sebab itu kita harus terus belajar supaya kita tidak menyederhanakan dan tidak menyepelekan saudara dari kuasa Roh Kudus sendiri. Kita akan buka langsung dalam kitab para rasul saudara, kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama saudara, dan kita baca sampai ke-5 dulu. Dan ini pun saya mau sampaikan mungkin yang secara universal dulu saudara, secara umum. Dan ini sifatnya saya hanya mengulang saja saudara. Memang Roh Kudus ini memang harus diulang-ulang saudara. Sebab lagi-lagi gereja banyak yang lupa, gereja yang banyak seringkali terlupakan roh ini saudara, sehingga banyak yang tidak terima kuasa dan banyak seringkali masuk kepada pencobaan-pencobaan, dan banyak gereja Tuhan yang kalah saudara oleh karena menyepelekan kuasa Roh Kudus itu sendiri saudara. Kita akan baca saudara dari ayat pertama sampai ke-5. Bunyi firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Iya, puji Tuhan. Lagi-lagi yang menyinggung saudara, banyak di Alkitab ini, banyak di firman Tuhan yang menyinggung tentang Roh Kudus saudara. Namun saya memulai dari ayat ini saudara, sebab di sini dikatakan, disinilah awalnya Rasul Paulus saudara menulis dari seluruh yang pernah dikerjakan Yesus dan yang diajarkan Yesus sendiri. Jadi sini pun kita boleh tangkap saudara, Yesus ini yang sifatnya sesungguhnya mencontohkan saudara. Yang diajarkan Yesus kepada gereja mula-mula saudara, dan di situ pun dia sesungguhnya mengerjakan. Jadi apa yang diajarkan, dia kerjakan terlebih dahulu saudara, sebelum umat-umatnya atau gereja mula-mula pun mengikuti apa yang diajarkan Yesus sendiri. Dan itu pun kepada kita semua, dan berlaku sampai kepada gereja akhir zaman ini saudara. Dan demikian dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saya sempat buka dari saudara di website saudara, berbicara Theophilus. Saya pikirin nama seseorang saudara. Namun tak kala saya buka, ini berbicara sesungguhnya diartikan sahabat-sahabat Allah atau jemaat yang dicintai Allah, jemaat yang dikasih Allah. Jadi saya pikir tadi Theophilus mungkin anak didik Paulus kah, atau memang nama seseorang dikhususkan. Ternyata bukan saudara. Ini berbicara seluruh gereja Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan
Baik itu gereja mula-mula yang dulu diajarkan Rasul Paulus sendiri, baik kepada kita gereja akhir zaman, saudara. Dikatakan, hai Theophilus, hai jemaat-jemaat, hai gereja Tuhan akhir zaman. Dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala yang dikerjakan, segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus. Sedangkan Paulus sendiri tidak mengalami masa Yesus, saudara. Dia sendiri yang sesungguhnya dikatakan dialah rasul dari Roh Kudus, bukan dari Rasul Kristus, saudara. Yesus yang sudah memilih beberapa ke-12 rasul tentang murid-muridnya, saudara. Namun di sini Paulus pun dengan berani menuliskan apa yang pernah diajarkan Yesus, dan semuanya itu dikerjakan Yesus sendiri. Dan ayat kedua, sampai pada hari ini dan sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, yaitu berbicara 12 muridnya, 12 rasul-rasul, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, di sini tak kalah memang Rasul Paulus ceritakan sebelum memang dia terangkat, dan ini memang masih banyak. Saya pun ada kenal waktu saya bawa online, saudara. Dia pun Kristen, namun dia bilang sebenarnya emang ada ya ceritanya, memang benar itu hari ke-40, hari ke-50. Ini mungkin bagi jemaat yang juga yang masih belum tahu, saudara. Banyak gereja Tuhan yang hanya dia tahunya, padahal dia tidak pernah melihat, tidak pernah memiliki firman Tuhan. Benarkah hari ke-50, hari ke-40? Dan dia dikatakan dari hari kebangkitan Yesus, saudara, dia masih menampakkan dirinya selama 40 hari di atas bumi ini, saudara. Yang artinya tak kala Yesus bangkit dari kematian, saudara, yang dia sudah pernah sampaikan pada muridnya, bahwasanya dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga, dan dia sesungguhnya akan naik. Dan memang ada baiknya dikatakan dalam firman Tuhan, ada baiknya aku naik, ada baiknya aku pergi, supaya roh yang dijanjikan Tuhan itu datang dan berada di atas bumi ini. Dan dikatakan kepada mereka yang menunjukkan, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di ayat 4-nya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah ayat yang sesungguhnya sangat menekankan, saudara, pentingnya gereja Tuhan, pentingnya kita jemaat-jemaat Tuhan, pentingnya kita orang-orang percaya harus menerima Roh Kudus. Bapak Gembala sudah sering sampaikan, saudara, berbicara migrasi, perpindahan, supaya kita disangka di ini waktu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem supaya engkau akan terima Roh Kudus. Dan ini perpindahan, saudara, dari Rasul Kristus beranjak kepada Rasul dari Roh Kudus, saudara. Dan di sini berbicara roh yang akan lebih lagi. Namun sesungguhnya, saudara, bukannya Roh Kudus berperan atau bekerja pada saat sesudah Yesus, tidak. Sebelum pada zaman penciptaan pun Roh Kudus sudah berperan, saudara. Dari zaman penciptaan sampai saat ini Roh Kudus sudah berperan. Dan sebelum Yesus sesungguhnya lahir pun Roh Kudus sudah berperan. Di sini kita akan melihat betapa sesungguhnya kekuatan dari Roh Kudus itu sendiri, saudara. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang sesungguhnya murid-muridnya ini. Dikatakan ia melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Yerusalem kita tahu, saudara. Saya pun yang sudah pernah sampaikan Yerusalem ini, kalau saya pernah lihat di website, saudara, Yerusalem berbicara kota yang suci, kota yang kudus, yang diakui, saudara, dengan sesungguhnya beberapa agama dan sesungguhnya dengan agama tetangga, saudara. Dikatakan Yerusalem ini berbicara kota yang kudus, kota yang mulia, saudara. Ini yang menggambarkan sesungguhnya pribadi Roh Kudus itu sendiri. Namun sesungguhnya Yerusalem juga, saudara, menggambarkan kota yang sesungguhnya banyak membunuh nabi-nabi yang diutus Tuhan, saudara. Di sini Yesus ingin lebih dahulu menyucikan sesungguhnya pribadi lepas pribadi atau gereja-gereja, saudara. Yang dikatakan Yerusalem adalah
kota yang suci, namun sudah rusak, saudara. Oleh karena hamba-hambanya, para nabi-nabi yang diutus Allah sendiri untuk Yerusalem, namun Yerusalem pun menolak, saudara. Dan sampai kepada Yesus sendiri pun, Yerusalem pun menolak, saudara. Dan dikatakan pun sesungguhnya bisa menjadi kota darah, saudara. Yang di situ ditumpahkan banyak darah hamba-hambanya, banyak darah hamba-hamba Tuhan. Dan sampai Yesus sendiri pun sesungguhnya harus menumpahkan darahnya. Namun Yesus yang tidak pernah sesungguhnya menanamkan kebencian, namun dari kasih dan kepada kasih. Sebab Yesus menggambarkan kasih Allah sendiri, saudara. Sebab oleh karena kasih Allah dan akan dunia ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Namun lagi-lagi, saudara, Yesus pun masih perlukan Roh Kudus. Kita lihat di ayat seterusnya, saudara. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nanti kan kita lihat, saudara. Ini yang universal dulu, sudah saya nanti akan sampaikan Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah gereja lokal, saudara. Di ayat 6-nya kita akan sambung, saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Ayat 6, ya, saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini dilontarkan murid-muridnya, saudara. Tak kala memang Yesus pun ingin terangkat ke sorga, saudara. Ini berbicara sesungguhnya banyak murid-murid Tuhan, banyak gereja Tuhan yang hanya memaksakan kehendak sendiri, saudara. Yesus di ayat 7-nya Yesus pun berbicara, saudara. Saya tidak tahu mungkin nadanya atau intonasinya diagram kah atau memang dia tetap sabar, saya kurang tahu, saudara. Namun di ayat 7-nya jawabnya, Engkau tidak perlu tahu kapan dan saatnya. Sebab lagi-lagi banyak gereja Tuhan hanya memaksakan waktunya dan waktunya sendiri, saudara. Tidak mau sabar. Sehingga banyak sesungguhnya yang banyak berantakan, saudara. Pengiringan-pengiringan yang sesungguhnya banyak tertipu. Oleh karena emosi atau sesungguhnya ambisinya, saudara. Dan ini yang sangat disayangkan Tuhan sendiri. Sehingga dikatakan jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu di mana Bapa sendiri yang menurut kuasanya. Yang artinya, aku tahu murid-muridku, aku tahu umat-umatku. Dan aku sendiri pun sudah datang ke dunia ini untuk memulihkan semuanya. Dan sampai kepada Roh yang nanti akan dikirim pun, itu akan menginsafkan dunia ini. Jadi jangan paksakan waktu kita, saudara. Sehingga kita banyak harus memberontak oleh karena kita banyak memaksakan waktu kita, saudara. Namun dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara. Dan nanti kita akan baca ayatnya. Bila mana atau kapankah kita akan tahu roh itu roh yang dari Allah? Sebab banyak roh, saudara. Banyak roh yang kita sesungguhnya harus terus selidiki apakah ini roh yang dari Tuhan atau memang roh yang dari diri kita sendiri, saudara. Kita akan buka, saudara, dalam Yohanes. Satu Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang pertama saja sampai ke, coba ayat sampai ke 3 dulu. Surat 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku
bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, di sini diajarkan saudara supaya kita sesungguhnya menyelidiki roh-roh itu sendiri, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percayakan setiap roh, sebab banyak saudara gereja Tuhan pun masih memakai dengan kekuatan pikirannya, saudara. Ini pun berbicara roh, saudara. Roh yang dari diri sendiri, bukan roh yang dari Allah, saudara. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ini saudara yang paling bahaya, saudara. Yang berbicara, kalau ini secara spesifik, kalau memang orang yang tidak langsung menolak Yesus, ya memang itu sudah tidak perlu lagi kita bicarakan, sudah itu sudah pasti sesungguhnya menolak, ya sudah itu sudah bukan bagian dari Kristus sendiri, saudara. Namun yang kita harus telusuri, saudara, banyak dosa yang samar-samar, saudara. Kita akan lihat nanti kepada yang universal sudah saya selesaikan, saudara. Jadi kita akan bicara sesungguhnya gaya atau peran Roh Kudus di dalam gereja lokal, atau berbicara pengembalaan, saudara. Di ayat 4-nya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Ya, di ayat 6-nya, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kita akan masuk kepada gaya Roh Kudus, saudara, di dalam gereja lokal, saudara. Yang saya mau ambil dari ayat 6-nya saya, saudara. Kami berasal dari Allah. Di sini surat Yohanes, saudara, yang dituliskan, yang berbicara sesungguhnya dalam pengembalanya, atau dalam sesungguhnya anak-anak didiknya, saudara, atau umat-umatnya, yang dikatakan kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Yang saya mau tarik, saudara, ini berbicara gembala, berbicara pengembalaan, saudara. Yang dia boleh sampaikan kalau dia berasal dari Allah, saudara. Sebab berasal dari Allah berbicara sumber, saudara. Kalau memang sudah sumber, janganlah kita bimbang-bimbang lagi, saudara. Jangan kita cari sumber-sumber lain. Kalau memang kita sudah temukan satu sumber, saudara, ya sudah, ngapain lagi harus cari sumber-sumber lain, saudara, yang berbicara di luar Kristus. Dan terlebih yang berbicara di penggembalaan ini, saudara. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Yang berbicara domba-domba yaitu kita-kita sendiri, saudara. Kita yang menjadi jemaat-jemaat yang dipercayakan Yesus di tengah-tengah penggembalaan ini, saudara. Dan ini disampaikan supaya kita pun jangan mudah tertipu. Ini dosa yang samar-samar. Sebab dikatakan juga, saudara, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan juga, saudara. Kalau memang ada domba yang tidak kenal suara gembala, ya saudara, ya itu bukan dombanya, saudara. Yang pasti dia adalah domba yang akan sesungguhnya siap berontak. Namun kalau kita gembala atau kita jemaat, saudara, yang digembalakan di satu pelayanan, saudara, dikatakan kalau kita punya Roh Kudus, kalau kita gereja Tuhan ada Roh Kudus, kalau kita gereja Tuhan memang mempunyai ciri-ciri Roh Kudus, satu yang harus kita pelajari, saudara, kita mendengarkan suara pengembalaan, saudara. Tadi lagi-lagi, saudara, sebelum ibadah dimulai, lagi-lagi disinggung tentang orang-orang yang sudah. Namun inilah, saudara,
Biarlah itu mereka bukan yang tidak lagi mendengar suara-suara gembala, suara-suara sesungguhnya, hanya suara mereka sendiri, saudara. Ini yang dibilang sama-sama, saudara. Dosa yang dibilang nanti ada antikris. Antikris sesungguhnya yang saya percaya bukan satu pribadi, saudara. Yang saya yakini antikris ini satu sistem, saudara, nanti, saudara, yang akan menggiring kita, memaksa kita untuk murtad kepada Tuhan, saudara, untuk tidak mengakui lagi sesungguhnya kuasa dari Roh Kudus itu sendiri, saudara. Jadi dikatakan roh antikris itu sudah ada, saudara, dan sudah ada dalam dunia ini. Ini yang kita harus hati-hati, saudara. Sangat samar-samar, saudara. Dan kalau menggembala berkata sesungguhnya domba harus mendengarkan, kalau kita memang setiap jemaat yang mendengarkan, saudara, percayalah, sebab ciri-ciri sesungguhnya Roh Kudus, sebab Roh sendiri berkata, saudara, apa yang didengar dikatakan, apa yang didengar itu yang disampaikan. Coba kita baca dulu, saudara, ya. Ya, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Kita akan banyak sedikit membaca ayat, saudara, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Supaya kita pun jangan sampai salah, saudara. Supaya kita pun jangan sampai tertipu. Yang berbicara sesungguhnya Roh Kudus, ciri-ciri Roh Kudus, saudara, adalah kita mendengarkan, saudara. Sebab Roh sendiri mendengarkan apa yang disampaikan, yaitu yang dari firman itu sendiri, dari Yesus sendiri, saudara. Dan Roh sesungguhnya akan menggenapkan, saudara. Roh akan lebih lagi memberikan kekuatan. Roh akan lebih lagi membuat seluruh firman itu bukan gugur, saudara. Namun Roh akan menggenapkan seluruh kebenaran kepada kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang sudah disampaikan, kebenaran yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri, saudara. Dan memang dikatakan ada baiknya, memang lebih baik aku pergi supaya Roh itu datang, dan dia akan lebih lagi menginsafkan dunia ini, saudara. Jadi sesungguhnya kekuatan yang berasal dari Roh Kudus itu sendiri, saudara. Yang Yesus pun sendiri memerlukan Roh Kudus, tak kala dia sesungguhnya masuk kepada liang lahat, saudara. Yang dia tidak dapat bangkit sendiri, namun Roh yang menjadi sesungguhnya bagian dalam dirinya sendiri. Roh itu sesungguhnya berbicara Allah itu sendiri. Allah itu adalah Roh, saudara. Dan Yesus pun bagian dari Allah. Dan Roh itu sesungguhnya pun bagian dari Yesus, saudara. Dan ini tadi dikatakan, kalau kita sesungguhnya terima Roh, sesungguhnya kuasa itu akan kita dapatkan, saudara. Jadi jangan bilang, saudara, banyak gereja Tuhan tak kalah menghadapi mungkin ya baru teguran-teguran, saudara. Jangan bilang, itu sangat sakit, aduh, itu sangat menyakitkan hati saya, aduh, sangat lemah sekali, saudara. Jadi jangan bilang sungguhnya saya tidak mampu, saya tidak bertumbuh. Kemarin saya sampaikan, saudara, saya tidak bertumbuh di belahan itu. Itu perkataan orang bodoh, saudara. Itu perkataan yang tidak punya Roh Kudus. Sedangkan pengembala sendiri, saudara, membicara sesungguhnya, kemarin sudah sampaikan, menanam itu sangat sakit, saudara. Sebab menanam tak kalah dicangkul, saudara. Sudah pernah disampaikan oleh pengembala juga, saudara. Tak kalah mencangkul, di situ mungkin ada batu. Tak kalah mencangkul dia, mungkin pas kena tanah enak, pas kena batu bunyi, saudara. Memang sakit, saudara. Namun di situ kita sedang diajarkan bagaimana menjadi jemaat yang akan lebih lagi kuat, sebab sesungguhnya harus ditanam dan berakar, saudara. Kalau sudah berakar, pasti akan bertumbuh. Dan ini pun sesungguhnya yang tengah
Akan lebih lagi diberikan kekuatan Roh Kudus kalau kita ingin menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berakar, jemaat yang bertumbuh dan jemaat yang berbuah. Tidak gampang saudara menjadi jemaat bertumbuh dan berbuah saudara. Tadi sudah dikatakan perlunya Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa untuk bisa mampu saudara. Dan lagi-lagi tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini pun berbicara karunia-karunia saudara, di mana Roh pun memberikan karunia. Dikatakan dia akan memberitahukan saudara. Roh Kudus itu sifatnya pun memberitahukan saudara. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi gereja Tuhan. Apa yang Roh Kudus ingin sampaikan, apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada gereja yang akan datang saudara, tidak akan bisa ditahankan Roh Kudus. Sebab dia inginkan gereja Tuhan menjadi gereja yang mengerti, yang mampu akan kondisi sampai kepada akhir zaman saudara. Dikatakan Roh Kudus ini memberitahukan saudara hal-hal yang akan datang. Dan banyak lagi saudara ciri-ciri Roh Kudus atau sifat-sifat Roh Kudus saudara. Dia yang mengajar. Jadi jangan sampai sesungguhnya kita pun menjadi, biarlah saudara yang sesungguhnya banyak mungkin latar belakang kita mungkin yang kurang mungkin dalam pendidikan, atau mungkin hanya sampai di SDK, SMPK atau SMAK dan sampai pada sarjana saudara. Lagi-lagi bukan itu patokannya saudara. Lagi-lagi patokannya adalah adakah kita mau dipimpin Roh Kudus saudara. Sebab sesungguhnya intelektual bukan yang terutama saudara. Dikatakan saudara, hikmat yang dari dunia ini adalah yang terbodoh dalam kerajaan Allah saudara. Jadi mau apa kita dengan intelektual kita saudara, mau apa kita dengan harta kita, mau apa dengan sesungguhnya yang ada dalam dunia ini saudara. Namun yang terutama supaya kita lagi-lagi terima Roh Kudus. Sebab dikatakan juga saudara, tak kala kau percaya, adakah kita sudah terima Roh Kudus. Lagi-lagi ditekankan saudara, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam cara hidup kita bergembala saudara. Tidak liar saudara, tidak memakai pikiran kita sendiri, tidak memakai alibi-alibi kita sendiri. Banyak kita sesungguhnya mencari-cari taktik, tak tok tok, seperti orang-orang berpolitik saudara. Kalau orang-orang di luar yang berpolitik memang sudah bagiannya dan memang ada jabatannya. Kalau kita di gereja tidak perlulah berpolitik saudara. Kalau pengembalaan bilang A, lakukanlah saudara, laksanakan. Kalau gembala bilang B, lakukan saudara. Jangan kita mencari dalih-dalih saudara, sehingga membuat hati Roh Kudus berduka saudara. Dan itu pun sesungguhnya yang terjadi kepada yang keluar-keluar saudara, yang tidak lagi mendengarkan suara gembala. Seakan-akan gembala itu mengajarkan hal yang bodoh saudara, mengajarkan hal yang salah. Seakan-akan pengembalaan sesungguhnya ingin menjebak sesungguhnya setiap domba-domba. Bukan saudara. Namun lagi-lagi tadi berkata jauh Yohanes saudara, kami berasal dari Allah. Yang dia berani untuk sampaikan kami berasal dari Allah. Jadi siapa yang mendengarkan kami, dia pun sesungguhnya yang dari Allah, yang dia dari Roh Kudus. Dan itulah ciri-ciri dari Roh Kudus saudara. Adakah sekarang menjadi pertanyaan, adakah Roh Kudus itu dalam setiap hidup kita saudara? Dan kita tahu, dan tidak bisa dibohongi saudara. Kalau kita bicara saya punya Roh Kudus, apa buktinya saudara? Di firman Tuhan pun ada katakan buah-buah roh saudara. Salah satunya saja kalau tidak kita kerjakan, bohong saudara. Coba kita baca dulu lah saudara. Galatia ya, Galatia. Galatia 5. Ya, 5 ayat 22 ya. Bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum
yang menentang hal-hal itu. Ya, buah roh ialah kasih, sukacita, kasih memang yang terutama, saudara. So dikatakan juga, sekalipun aku bisa berbahasa-bahasa malaikat, bisa berbahasa-bahasa, bahasa Jerman lah, bahasa apa, saudara. Namun lagi-lagi yang terutama adalah kasih, saudara. Dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Banyak, saudara, gereja Tuhan akhir zaman ini yang hilang setia, saudara. Oleh karena yaitu dia ambisi-ambisi. Oleh karena sesungguhnya pembenaran diri. Oleh karena sesungguhnya ingin sesungguhnya banyak, saudara, yang dia ingin raih namun tidak lagi mendengarkan suara gembala, saudara. Kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Ini yang harus ada bagi setiap gereja Tuhan. Ini yang harus ada bagi setiap jemaat Tuhan. Yang kalau memang kita berani berkata, saya punya Roh Kudus. Saya sendiri pun masih terus belajar, saudara. Dari buah Roh Kudus ini, saudara, saya hanya satu, saudara, yang masih ingin saya terus belajar, saudara. Yang masih saya kurang, yaitu kesabaran, saudara. Berbicara kasih, saudara, saya berani bilang, saya kuat dalam kasih, saudara. Dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Oh, saya orang paling damai, saudara. Cuma di jalanan doang saya nggak damai, saudara. Kesabaran, kemurahan. Oh, saya yang paling murah, saudara. Bukan murahan saya. Tapi bukan yang murahan. Iya, murah hati, saudara. Ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Namun lagi-lagi, saudara, saya mau belajar terus supaya saya menjadi pribadi yang setia, saudara. Yang sekalipun dalam keadaan apapun, dalam hal-hal apapun, saudara, sebab lagi-lagi tidak lepas dari koreksi, saudara. Berbicara koreksi itu berbicara sesungguhnya hal yang sesungguhnya salah akan dibenarkan, saudara. Namun itu menjadi otoritas dari gembala sendiri, saudara. Sebab tidak ada sesungguhnya domba yang mengoreksi gembala, nggak bisa, saudara. Mana ada ceritanya domba mengoreksi gembala, saudara? Ada pernah dengar cerita gembala mengoreksi, domba mengoreksi gembala, saudara? Mbak. Itu domba yang udah aneh, saudara. Tapi gembala tahu mengoreksi domba-dombanya, saudara. Dilihat di depan ada becek, saudara. Dituntun lagi dombanya. Awas. Itu gembala, saudara. Bukannya domba yang memproyeksi gembala, nggak bisa, saudara. Domba seberapapun banyak, saudara, 1 juta domba. Kalau ada situ 1 serigala, saudara, lari semua, saudara. Tidak ada ceritanya domba berani, saudara. Namun gembalalah yang menjadi pelindung domba-domba itu. Jadi jangan, saudara, domba-domba itu. Aduh, saudara, kita belajarlah, saudara, untuk lebih lagi tunduk, saudara. Lagi-lagi saya kuat di ayat, saudara, yang berbicara hormatilah pemimpinmu. Saya sudah pernah sampaikan, dari sisi manapun kita ambillah, saudara. Dari sisi yang negatif pun kita ambil, saudara. Namun lagi-lagi itulah menjadi hak istimewa gembala, saudara. Kalau menjadi gembala silakan. Bapak akan habiskan nanti siapa yang akan menggembalakan menggantikan Bapak gembala, saudara. Hormatilah pemimpinmu sekalipun ia bengis. Bengis yang kita boleh artikan terserah, saudara. Mau itu dari sisi positif, dari negatif, saudara. Firman Tuhan tetap firman Tuhan, tidak bisa sesungguhnya diganti-ganti, tidak bisa, saudara, kita kompromi dengan hal-hal dosa. Apalagi sampai kepada pikiran-pikiran kita, saudara, untuk lebih lagi membuat dosa itu sesungguhnya akan berbuah. Namun yang kita lihat, saudara, gembala kita, aduh, di mana sih yang kita boleh temukan, apalagi sampai dibilang bengis, saudara. Kita sudah tahu gembala kita, saudara. Semuanya tentang kasih, saudara. Bukannya hanya sekedar mengajar, saudara. Bapak gembala sudah buktikan, sudah kerjakan terlebih dahulu, saudara. Apa yang diajarkan Bapak gembala sudah kerjakan dahulu, saudara. Dan ini pun sudah dikatakan. Apa yang dikerjakan Roh Kudus, itu yang dia lihat dari Yesus. Dan itu yang dikerjakan, apa yang didengar, itu yang disampaikan. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, saudara, itu manusia.
Itu urusannya sama Tuhan aja, nggak ada hukum kita. Nggak ada hak kita untuk menghukum gembala, saudara. Dikatakan sesungguhnya pembalasan adalah hak Tuhan. Itu urusan dia sama Tuhan, saudara. Kita semua bergiat sajalah dan bertahan terus. Dan itu pun kepada diri saya, saudara. Saya tidak ingin hanya menyampaikan, namun saya terus boleh belajar, saudara. Supaya tetap, tak kala memang itu pun terjadi kepada diri saya, memang teguran atau apapun, saya ingin belajar. Sebab lagi-lagi, saudara, memang setiap penyampai, saudara, memang itu dibilang pedang bermata dua, saudara. Tak kala kita menyampaikan, memang itu terlebih dahulu kepada kita, saudara, kepada si penyampai. Jadi mari, saudara, saya mau himbau kepada setiap kita, saudara, marilah supaya kita berani untuk menjadi penyampai-penyampai. Jangan hanya bukan hanya sekedar mimbar, saudara. Tak kala kita pun di mana berada, saudara, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan, saudara. Sehingga tak kala kita pun berjalan, tak kala kita dalam kehidupan kita, saudara, tak kala kita diperhadapkan kepada dosa mungkin yang, janganlah dosa yang mengerikan, dosa yang enak lah, bukan dosa yang enak, saudara. Di situ kita tidak akan toleransi, tidak akan tawa-tawa, saudara. Sebab tak kala kita menjadi penyampai, saudara, roh yang akan mengingat, nanti kita akan baca. Roh pun adalah roh yang mengingatkan, saudara. Saya sudah pernah sampaikan, sudah di bandara, saudara. Di bandara yang super untuk bisa cuci mata, saudara. Namun lagi-lagi, saudara, kalau memang diperhadapkan kepada hal itu, saudara, firman akan mengingatkan kita, roh akan mengingatkan, saudara. Kamu sudah menyampaikan. Mau apa kamu untuk mengerjakan hal dosa lagi? Jadi memang, saudara, tak kala memang saya pribadi, saudara, tak kala memang disampaikan oleh gembala untuk membawa firman, selalu gemetaran, saudara. Sebab jangan sampai firman itu menuduh kita, saudara. Jangan sampai firman itu menuduh kita atau si penyampai itu sendiri, saudara. Ya, kembali kita, saudara. Sebab nanti dikatakan roh sendiri, saudara, akan menjadi saksi. Bukan hanya kita, saudara, yang diamanatkan agungnya supaya kita menjadi saksi, namun roh sendiri akan menjadi saksi nanti, saudara. Itulah pentingnya Roh Kudus, supaya kita tidak menyepelekan Roh Kudus, namun kita terus harus sampai kepada sesungguhnya yang roh sendiri mau, saudara. Sebab dikatakan roh akan menjadi saksi. Kalau tidak ada roh, 100%, saudara, pintu neraka itu menjadi bagian kita, saudara. Jangankan kita melihat pintu surga, jangankan kita masuk, saudara, melihat pun tidak, saudara. Sebab dikatakan ada 3 yang akan menjadi saksi, saudara. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, saudara. Kalau roh ini tidak ada pada diri kita, saudara, tadi sudah kita baca buah-buah roh, saudara. Satu saja kita tidak bisa, saudara. Yang lain kita sudah kerjakan. Satu tidak bisa, saudara. Jangan harap kita akan melihat pintu surga, saudara. Tadi berbicara jangan tinggalkan Yerusalem. Yang berbicara pribadi Kristus, yang berbicara pribadi Roh Kudus, saudara. Dia ada pribadi yang kudus, yang suci, saudara, yang tidak bisa sesungguhnya tawar-tawar dengan dosa, yang tidak sesungguhnya mau dengan ketidaksempurnaan. Roh itu sempurna, saudara. Roh Tuhan itu sempurna. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dan Allah sendiri ingin sesungguhnya murnikan, sucikan kembali Yerusalem. Kota Yerusalem berbicara jiwa-jiwa itu sendiri, saudara, atau jemaat, atau gereja Tuhan, yang ingin dia sucikan terlebih dahulu, saudara. Namun lagi-lagi, saudara, yang kita harus terima Roh Kudus supaya kita mampu, dimampukan, sebab dikatakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan Yesus pun sendiri masih tetap perlukan Roh Kudus, saudara. Sebab memang Roh Kudus bagian dari dirinya, saudara. Dan tak kala dia sudah dibaptis, saudara, ada suara yang berbicara, inilah anakku yang kukasihi, dan Roh Kudus turun ke atasnya, saudara. Lagi-lagi, saudara, yang harus dan yang tidak bisa dilepaskan, saudara, tidak bisa ditinggalkan. Dan ini yang memang sangat-sangat meremah sekali dalam hati saya, saudara. Yang saya sesungguhnya harus terus kobarkan Roh Kudus. Saya harus terus bangkitkan kuasa Roh Kudus, saudara. Dan yang harus terus saya kembangkan buah-buah roh, saudara.
Dan sampai kepada karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Dan memang itu harus terus dikembangkan. Sebab itu yang akan lebih lagi memonitor setiap gereja, saudara. Karunia-karunia tidak bisa ditinggalkan, saudara. Yang gereja harus raih. Sebab itu untuk memonitor setiap gerejanya, saudara. Setiap sesungguhnya langkah-langkah gerejanya. Dan biarlah supaya setiap kita, gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, yang harus memang dengan, gimana sudah saya mengatakan, memang harus mengerti ya kalau saya bicara harus, saudara, ya tidak bisa tawar-tawar, saudara, memang harus. Dan ini tadi saudara berbicara, dia akan menjadi saksi, saudara. Dan memang dikatakan juga kalau memang ada seseorang yang menghujat Roh Kudus, saudara, mungkin pada zaman Allah Bapa, saudara, banyak mungkin orang yang zaman Allah Bapa seperti waktu zaman Ayub, saudara ya. Oh, banyak mereka yang sesama jenis pun mengawinkan, saudara. Itu masih diampuni. Turunlah Yesus, saudara. Dan sampai pengorbanan Yesus pun, saudara, banyak sesungguhnya menghujat yang tidak mau menerima Yesus, saudara. Namun lagi-lagi dikatakan masih diampuni. Dan yang terakhir inilah, saudara, yang dicurahkanlah Roh Kudus. Roh yang bisa menginsafkan, roh yang bisa memimpin, roh yang bisa mengajar. Kalau sampai akhir zaman ini, saudara, gereja, khususnya gereja-gereja akhir zaman ini, yang masih menolak Roh Kudus, saudara, tidak ada pengampunan lagi, saudara. Yang 100% jalannya lurus kepada pintu neraka, saudara. Coba kita akan buka, saudara. Ya, dari Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-10. Ayat 12 ayat 10. Ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Iya, inilah yang sesungguhnya pengampunan terakhir, saudara. Yesus yang sudah menumpahkan darahnya, kalau memang ada orang yang masih tidak terima, ya silakan, masih ada ampunan, saudara. Dan ini yang terakhir, saudara, supaya kita tetap dengan keseriusan kita, saudara, dengan kesungguh-sungguhan kita, bagaimana kita untuk lebih lagi terima Roh Kudus. Sebab lagi-lagi, saudara, Roh Kudus akan mampukan kita apapun, saudara, yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi persoalan, baik itu dari dalam rumah tangga kita, saudara, baik itu dalam kehidupan kita, sampai kepada tengah-tengah pelayanan kita, saudara. Lagi-lagi Roh yang akan memampukan. Sebab dikatakan Roh yang dari Tuhan sendiri lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini, saudara. Ayat yang terakhir, saudara, yang tadi berbicara saksi, saudara. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang akan kelak bersaksi yang nanti dalam surga, saudara. Kalau memang kita nanti pada zaman penghakiman, saudara, bunyilah trompet, kalau kita yang bangun pada sangkakala yang pertama, saudara, ya itu sudah aman, saudara. Nanti pada sangkakala kedua, ya udah, kalau kata sekarang, saudara, ambiar katanya. Jadi sekarang berlomba-lomba lah, saudara, kita supaya kita masuk kepada bunyi trompet yang pertama, saudara. Dan sini kita perlukan. Nanti kalau memang trompet berbunyi, saudara, Roh Kudus akan bersaksi, saudara. Ya, Bapak Ardenci, Bapak. Dan nanti pada zaman penghakiman, mereka akan bersaksi. Akhirnya akan bersaksi, saudara.
Nah, kalau memang siapa yang belum dibaptis saudara, air akan bersaksi. Kemarin sudah di-sharing dari keluarga Bapak Ai saudara ya, dan dari ibu, dari istri dari Bapak Ai, yang memang harus saudara, harus dibaptis. Dan itu pun nanti akan jadi saksi. Firman, air, dan api saudara, yang akan menjadi saksi di atas bumi ini. Kalau kita memang tidak pernah temukan air dalam baptisan saudara, tidak akan ada saudara. Nanti kita sudah dengan bergaya kita masuk antri di pintu surga saudara, nanti air akan bersaksi, enggak siapa Bapak Arden tidak pernah dibaptis itu, mikir. Ini saudara. Jadi kita saudara, seberapa kita serius untuk lebih lagi terima Roh Kudus. Dan ini sesungguhnya berbicara perayaan saudara, pencurahan Roh Kudus yang memang sangat serius Yesus untuk lebih lagi menyarankan, membuat supaya kita gereja Tuhan harus terima, supaya sehingga kelak saudara kita jangan sampai tertinggal. Sebab Tuhan tidak ingin gerejanya tertinggal saudara. Sebab kalau tertinggal saudara, yang paling bahaya lagi kita akan masuk kepada masa antikris, masa penyiksaan saudara. 3,5 abad, 3,5 tahun ya? 3,5 masa. 3,5 masa saudara. 3,5 abad lama banget. Belanda. Ya. Itu yang menjadi ayat terakhir saudara, yang berbicara roh yang akan menjadi saksi. Jadi jangan sepelekan Roh Kudus saudara. Sebentar kita akan betul-betul serius, tak kala kita memang masuk dalam penyembahan saudara, supaya kita pun benar-benar minta kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu masuk kepada hidup kita, dan dia akan memimpin kita dan terus memimpin kepada kebenaran, dan akan terus memurnikan kita dan sampai kepada mengisapkan. Lagi-lagi saudara, tidak ada kekuatan lain, memang hanya Roh Kudus saudara. Saya pribadi pun kalau hanya sekedar bertobat saudara, tidak ada saudara. Banyak saudara, orang-orang akan berbicara bertobat, balik lagi. Gereja ya gereja, namun nomor masih terus berjalan. Bertobat ya bertobat, bergereja ya bergereja, togel masih berjalan. Hati-hati. Gereja ya bergereja, namun asap lokomotif masih terus berjalan. Banyak yang bilang, kan nggak ada ayatnya di Alkitab. Alkitab sampaikan, kalau dituliskan semua saudara, nggak akan cukup untuk memuat saudara. Dan memang dikatakan, tubuh ini bait roh suci, bait roh Allah saudara. Kalau sudah sakit saudara, yang ada hanya komplain saudara. Kita beribadah namun kita merokok, kita masuk dalam penyakit batuk, paru-paru. Tuhan, aku kan udah beribadah. Iya kamu beribadah, namun roh kamu masih terus berjalan. Jadi jaga Tuhan, jaga bait Roh Kudus saudara, jaga tubuhmu. Apa yang merusak, ya itu akan sesungguhnya menjadi hal-hal yang buat kita akan komplain sama Tuhan. Padahal kita yang salah saudara. Tubuh ini bait dari Roh Kudus saudara. Jadi supaya kita lagi-lagi bertobat saudara. Dan kepada sesungguhnya berbicara gereja lokal, mari saudara, supaya jangan kita memakai pikiran-pikiran kita, jangan kita membawa hidup kita, apalagi memimpin diri kita sendiri saudara. Kalau kita memang dalam pengembalaan, biarlah suara pengembalaan yang kita dengar saudara, supaya kita pun jangan tertipu dengan suara roh lain saudara. Ujilah, dikatakan, ujilah roh itu saudara. Kalau kita memang damai saudara, itu sudah pasti dari roh Allah saudara. Namun kalau sudah tidak damai, memang itu bukan dari roh Allah saudara. Sebab memang kalau bertentangan, tidak akan ada ceritanya berdamai dengan Tuhan saudara. Dan itu akan masuk kepada kegelisahan. Tidak bisa dipungkiri kalau kita memang masuk kepada dosa, namun kalau kita tidak gelisah saudara, itu bukan lagi sudah roh Allah saudara. Namun memang sudah murni, tidak ada roh Allah lagi. Namun kalau kita memang punya Roh Kudus, punya roh Allah, tak kalau memang ada dosa yang coba masuk, kita akan gelisah saudara. Itu bicara roh yang sedang berbicara. Puji Tuhan, saya tidak akan berpanjang dan serahkan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Haleluya.